Tuhan ingin agar setiap kita mengalami sukacita penuaian. Firman Tuhan memberikan sebuah perumpamaan bahwa kita ini bagaikan bibit-bibit gandum, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus yang kemudian mengusahakan menaburi kita di ladangnya sehingga kita bisa bertumbuh dan pada akhirnya dia bisa menuai. Kemudian dia bersukacita, dan tentunya kita pun ketika Tuhan kita bersukacita, maka kita pun akan mengalami sukacita kalau Tuhan kita disenangkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu agar setiap kita, para bibit-bibit gandumnya, untuk mengalami sukacita penuaian. Tetapi untuk mengalami sukacita penuaian, para bibit-bibit ini harus bisa bertahan, mulai dari dia mulai ditabur di dalam tanah, kemudian dia mulai bertunas, dan pada akhirnya dia bertumbuh, dan pada akhirnya masuk ke dalam waktu penuaian. Dan waktu penuaian itu pada akhirnya yang akan mendatangkan sukacita. Tuhan rindu agar setiap kita demikian. Tuhan rindu pada akhirnya kita mengalami sukacita penuaian. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa gandum itu dapat dituai kalau gandum itu bisa bertahan dari dia benih, bisa kemudian bertumbuh menjadi sebuah gandum. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, perlu benih itu, bibit itu bertahan di dalam proses atau waktu-waktu penuaian, Bapak Ibu Saudara. Jadi benih itu atau kita perlu bertahan sampai masa penuaian ini tiba. Benih itu perlu bertahan sampai masa penuaian itu tiba. Dan pertanyaannya bagi setiap kita semua, bisakah kita bertahan sampai waktu penuaian itu tiba? Tuhan rindu agar setiap kita mengalami sukacita penuaian. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita mengalami sukacita penuaian, kita pun bisa terus bertahan sampai waktunya itu tiba, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak setiap kita membuka di dalam Injil pasal yang Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membaca bagian firman Tuhan. Tuhan jelas ya kan sedang menunjukkan kepada kita perumpamaan antara lalang dan gandum, Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti yang saya katakan di awal, Bapak Ibu Saudara, untuk kita masuk ke dalam masa penuaian yang penuh dengan sukacita, maka kita yang adalah benih-benih daripada gandum itu harus bisa bertahan. Bertahan dari pada apa, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan bahwa ladang itu yang tadi kita baca dari ayat 36, Bapak Ibu Saudara, ladang ini adalah dunia. Kita sedang ada di dunia dan Tuhan yang menempatkan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Kita harus bertahan daripada apa? Dari lalang. Lalang ini bicara tentang permasalahan. Lalang ini berbicara tentang godaan harta duniawi, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Dan saat-saat ini mungkin yang masalah yang paling kelihatan saat-saat ini adalah masalah mengenai COVID-19 ini. Baik masalah dari virusnya itu sendiri maupun masalah ekonomi yang ditimbulkan. Ya, banyak hal-hal lain Bapak Ibu Saudara, mungkin masalah kebosanan kita di rumah, masalah kita tidak bisa pulang kampung dan lain sebagainya. Artinya banyak lalang-lalang yang saat ini kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan katakan kalau kita para bibit-bibit gandum itu bisa tetap bertumbuh sampai pada waktunya untuk menuai, maka kita pun akan mengalami sukacita penuaian Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat yang pertama bagaimana kita mengalami sukacita penuaian. Firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagaimana musuh ini datang diam-diam, ya kan, untuk menaburkan pengaruhnya, menaburkan dosa Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita, ya kan, benih-benih gandum ini tidak bisa bertumbuh dengan baik. Para musuh datang ketika semua orang sedang tertidur. Bapak Ibu Saudara, tentunya ini kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang, ini bicara tentang permasalahan yang bukan hanya waktu malam, bukan hanya waktu kita, ya kan, sedang tidur saja tentunya Bapak Ibu Saudara, tetapi permasalahan bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau permasalahan bisa datang kapan saja, pertanyaannya apakah kita siap menghadapi itu semua? Banyak orang-orang tidak siap ketika masalah datang. Mereka hanya siap kalau terima berkat daripada Tuhan. Tetapi ketika permasalahan datang, Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang Kristen akhirnya gugur imannya. Oleh sebab itu di dalam Markus pasal 13, saya akan bacakan Markus pasal 13 ayat 35 sampai 36. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Markus 13 ayat 35 sampai 36. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan setiap kita untuk punya sikap yang pertama, yaitu punya sikap bertanggung jawab. Sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk mengembangkan sikap bertanggung jawab. Kalau kita sudah tahu bersama masalah itu bisa datang setiap saat, dan kita tidak mempersiapkan hati kita, kita hanya berleha-leha, kita hanya bersantai-santai, kita hanya tidur Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu saya kena percaya tidur di sini bukan hanya tidur secara tidur kalau kita malam, ya kan, kita waktunya tidur, ya kita tidur Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi yang berbahaya ketika iman kita tertidur. Kita mulai terlena, ya kan, dengan setiap berkat-berkat yang selama ini kita miliki Bapak Ibu Saudara, segala kelancaran hidup, kita mulai terlena ketika segala sesuatu berjalan baik-baik saja, dan tiba-tiba ketika masalah datang kita tidak siap. Ya, sikap bertanggung jawab itu kita perlu. Saya punya gambaran, ya kan, kalau seorang siswa di sekolah Bapak Ibu Saudara sudah waktunya untuk ujian, ya kan, dan
Gurunya akhirnya memberikan kisi-kisi, ya kan, kisi-kisi soal ujian. Ya, saudara tahu kisi-kisi itu petunjuk lah Bapak Ibu Saudara. Ya, kira-kira soal yang akan muncul seperti ini. Bukan contekan, tetapi kira-kira petunjuk Bapak Ibu Saudara, clue atau petunjuk, ya kan, kira-kira soalnya yang mana saja yang akan ditanyakan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, sekalipun si anak murid tersebut sudah punya kisi-kisi atau sudah punya petunjuk soal yang kira-kira akan ditanyakan, kira-kira menurut saudara kalau anak ini tidak belajar, apakah dia akan mendapatkan nilai ujian yang baik? Halo? Anak ini sudah tahu kurang lebih soalnya seperti apa, tapi anak ini kemudian tidak belajar, apakah dia pasti bisa mendapatkan nilai yang baik? Tentu tidak. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Sekalipun dia sudah sedikitnya tahu soal apa yang akan ditanyakan, tapi kalau dia tidak mempersiapkan dirinya, dia tidak punya tanggung jawab nih, sudah dikasih sedikit kemudahan, sudah diberikan petunjuk soal apa saja yang harus dia pelajari, dan kemudian dia tidak bertanggung jawab untuk belajar, tentu saja nilai ujian dia akan buruk. Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa kita ini Tuhan tempatkan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan lalang, dunia ini penuh dengan permasalahan, dunia ini penuh dengan godaan dosa. Dan kalau kita berkata, tenang, Tuhan saya baik, dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak coba menjaga hati kita, tidak kita coba menumbuhkan iman kita, ya jangan heran kalau iman kita akhirnya goyah, bahkan bisa gugur. Bapak Ibu Saudara, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mempergunakan waktu-waktunya dengan bijak. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, ini yang kualitas benih yang seperti ini yang Tuhan cari, adalah orang yang punya tanggung jawab untuk mempergunakan waktunya dengan bijak. Maksudnya dengan bijak apa? Waktunya ketika kita saat ini, apalagi kita di lockdown Bapak Ibu Saudara, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh jalan-jalan di luar rumah, kita banyak waktu kosong di rumah. Nah, banyak orang kita hanya pergunakan dengan leha-leha, santai-santai. Bukannya tidak boleh Bapak Ibu Saudara, ada waktunya bersantai, ada waktunya ya kan, ya tidak memikirkan hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada lebih baiknya ketika kita mempergunakan waktu-waktu yang banyak ini, yang luang, ya kan, untuk kita melakukan hal-hal yang dapat membangun iman kita daripada menidurkan iman kita. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, ya kan, mengadakan mesbah keluarga dan sebagainya, itu akan membangun iman kita dibandingkan kita ya hanya menghabiskan waktu ya jam pagi-pagi sudah nonton TV, siang-siang nonton TV lagi, atau nonton sinetron lagi, atau main handphone lagi, terus waktu kita habis. Ya kan, untuk hal itu yang akan menidurkan iman kita, sehingga iman kita tidak akan bisa bertahan sampai pada waktu atau pada masa penuaian. Ya, kalau saya mengatakan mempersiapkan diri, ya kan, ini adalah hal yang penting. Uang penting Bapak Ibu Saudara, ya kan, apalagi kesehatan penting dan lain sebagainya penting, tetapi yang terpenting iman kita. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita nyata. Ini adalah seorang anak daripada miliarder, ya kan, seorang orang yang sangat kaya, namanya Antonio Vieira Monteiro. Ya kan, Antonio Vieira Monteiro. Dia adalah seorang presiden direktur Bank Salamander di Portugal, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi sayangnya, ya kan, Bapak Antonio ini meninggal dunia belum lama ini karena corona, karena COVID-19. Akhirnya seorang miliarder yang terkenal di negaranya harus meninggal dunia.
Kemudian anaknya, Bapak Ibu Saudara, setelah kematian ayahnya, anaknya menulis di media sosial dia, ya kan, dia tulis seperti ini: kami keluarga yang kaya raya, tetapi ayahku meninggal seorang diri. Sulit bernafas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ia harus tinggalkan selamanya. Lihat Bapak Ibu Saudara, harta itu penting, kekayaan itu penting, kesehatan dan lain sebagainya, banyak hal yang cukup penting dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, semua itu pada akhirnya akan kita tinggalkan. Yang akan menjadi bekal hidup kita adalah iman kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau punya benih, menjadi benih-benih yang baik, benih-benih yang berkualitas, benih yang bisa bertahan sampai kesudahan, sampai pada waktu penuaian, jadilah benih-benih gandum yang punya sikap tanggung jawab. Kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yaitu apa? Bagaimana tanggung jawab kita? Mari kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk membangun iman kita, melakukan segala sesuatu yang meningkatkan iman, bukan yang menidurkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kembali di dalam Matius tadi, Bapak Ibu Saudara, para hamba-hamba ini bertanya kepada tuannya. Kemudian kan, apakah Tuhan ini tahu ada lalang, Bapak Ibu Saudara? Kemudian para hamba-hamba ini bertanya, maukah engkau membiarkan kami mencabut lalang tersebut daripada yang di tengah-tengah ladang gandum tersebut? Ya, perhatikan ayat yang ke-28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Jadi bukan dia yang tanam lalang. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Perhatikan, apa kata si Tuhan tersebut? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Lihat Bapak Ibu Saudara, ya kan, si tuannya tersebut bilang, jangan, gak usah dicabut lalang tersebut, nanti bisa-bisa gandum saya ikut tercabut. Kalau tercabut sebelum waktunya, tentu gandum itu akan ikut mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat, lalang itu akan dicabut oleh si empunya ladang di waktu yang tepat. Jadi Bapak Ibu Saudara, suka nggak suka, memang gandum ini akan tumbuh bersama dengan ladang. Suka tidak suka, selama kita ada di dunia ini, kita akan diperhadapkan, akan mengalami atau berada di tengah-tengah permasalahan. Dan Bapak Ibu Saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah itu tetap ada di sekeliling kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita menjadi benih yang bisa bertahan sampai waktu penuaian? Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita ya kan harus menjadi orang-orang yang apa, Bapak Ibu Saudara? Ya kan, kita harus menyadari. Yang kedua, kita harus menyadari jika masalah itu tetap terjadi, jika permasalahan tetap terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang baik. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan membiarkan ladang itu tetap tumbuh bersama dengan gandum, karena Tuhan tidak mau gandum itu ikut tercabut. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya memang seringkali Tuhan mengizinkan masalah tetap ada di sekeliling kita supaya kita selamat. Karena Tuhan punya rencana supaya setiap gandum ini bisa dituai, tidak mati sebelum waktunya, Bapak Ibu Saudara. Ya, masalah adalah ujian daripada Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, saudara yang terkasih, janganlah kamu heran
akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian. Jadi permasalahan kita yang sekarang bukan untuk menghancurkan kita, Bapak Ibu Saudara. Iblis memang menggunakan permasalahan untuk menghancurkan kita, tapi Tuhan sanggup mengubah tujuan yang tadinya iblis untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan ubah itu untuk menjadi ujian bagi kita. Ujian ya kan, untuk melihat kualitas benih gandum. Gandum-gandum yang punya kualitas lah yang pada akhirnya akan dituai dan mendapatkan sukacita bersama si empunya ladang, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kalau hari-hari ini kita masih bergumul dengan persoalan, saya kira percaya bukan berarti Tuhan tidak peduli lagi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu peduli dengan kita. Walaupun kita tidak mengerti jalannya Tuhan, tidak mengerti ya kan kenapa ini harus terjadi dalam hidup kita, malam hari ini pertanyaan saudara terjawab. Kalau Tuhan tetap izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan ingin adalah apa? Supaya kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan, supaya kita tetap berpegang pada waktunya Tuhan. Tuhan akan menuai kita. Permasalahan yang terjadi, lalang-lalang yang bertumbuh menghimpit hidup kita, itu bukanlah ya kan untuk menghancurkan kita. Kalau masalah tetap Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, tetaplah yakin bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Jadi dua hal ya, bagaimana supaya kita bisa bertahan sampai waktu atau masa penuaian. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang penuh dengan tanggung jawab. Di waktu-waktu ini marilah kita mengisi hati kita, hidup kita dengan hal-hal yang membangun iman kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jikalau masalah pun tetap terjadi, tetap percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita semua.